Untuk Oke. perbankan nih, apa yang menarik? Perbankan banyak Mas Bernard gitu kan. Kalau kita lihat dari Himbara atau second liner atau Nah, kalau kita lihat nih dari sisi result di tahun 2026 di first half ya, kita lihat year on year bank BUMN yang mengalami kenaikan dari sisi laba terbesar adalah BMRI. Di mana year on year mengalami kenaikan net profit 24%. ya. Kenapa? Karena fokus bank BMRI itu adalah di segmen corporate. Hai Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Gimana cuannya Sobat Cuan? Apakah cuan yang sudah terrealisasi atau cuan yang dibiarkan jadi nggak cuan? Nggak apa-apa ya. Nikmatin aja market yang lagi kayak gini. Mudah-mudahan nanti ketika ada momentum lagi udah profit ya taking gitu ya. Mungkin bisa sedikit demi sedikit di taking, ambil lagi di bawah. Tapi akan begitu nggak sih trennya? Karena kan kita mungkin mulai apa ya, kalau jadi analis pribadi, apakah beneran akan masuk ke fase bullish ataukah nanti akan ada lagi goncangan? Nah langsung aja kita ngobrol-ngobrol karena hari ini Maria berkesempatan untuk ngobrol bersama dengan orang yang memang kayaknya udah menikmati market yang cukup fragile atau bahkan pernah lebih fragile daripada ini. Nanti kita langsung aja ngobrol bersama dengan Bernardus Wijaya, CEO Sukor Sekuritas. Halo, apa kabar Mas Bernard, sehat? Halo Mbak Maria, luar biasa sehat. Luar biasa sehat. Mbak Maria gimana? Aku sehat sih. Sehat ya, walaupun market masih bergejolak sana sini. Begitu banget. Soalnya lupa realisasi ini apa namanya, penyakitnya Sobat Cuan biasanya. Nggak perlu khawatir, karena saat ini IHSG udah mulai membentuk kecenderungan pola ascending triangle, di mana membentuk higher low udah selama 3 atau 4 kali, dan tinggal tunggu waktu aja untuk bisa bertahan breakout di area resisten 6377 dan mudah-mudahan bisa segera tutup gap di area 6700. Jadi bener ya, road to 6.700 ya. Kemarin kita sempat bahas ini juga ya sih, mau road to 6.700. Itu lama atau sedang? Penantiannya akan berapa lama tuh menuju ke situ? Kalau secara charting? Kalau secara charting dan kita combine ya dengan sentimen makro yang ada di Indonesia, kita bisa melihat bahwa di bulan Agustus ini ada beberapa sentimen yang tunggu-tunggu. Yang pertama adalah kaitannya mengenai pengumuman MSCI. Akankah ada kejutan atau tetap sesuai dengan plan awal, yakni baru diumumkan bulan November? Itu yang satu. Yang kedua adalah kaitan mengenai pidato Presiden Pak Prabowo di hari Jumat nanti. Kemerdekaan nota keuangan ya. Yes, tanggal 14 Agustus 2026 ya. Dan nanti ada rebalancing FTSE juga di akhir Agustus. Dan jika at least hasilnya itu netral aja, nggak ada sentimen-sentimen buruk di 3 hal tersebut, saya cukup yakin IHSG bisa close atau menutup gapnya di area 6.700 pada bulan Agustus ini. Bulan Agustus tinggal beberapa hari lagi loh Mas, 6.700 ya. Is it possible ya? Very possible. Very possible. Tapi tadi kan Mas Bernard bilang ada 3 penantian lah ya. Mungkin kalau misalnya slightly biasa-biasa aja nih 6.700 bisa. Tapi yang paling akan lumayan bikin market ditunggu-tunggu market lah, itu yang mana? In between, kayak waktu itu kan kita pernah ada pidatomologi ya. Nanti takutnya habis pidato kenapa-napa lagi nih ya, makanya disebutnya pidatomologi. Nah, atau misalnya soal FTSE atau soal MSCI, which one do you think is a more fragile to indeks kita? Oke, kalau menurut pandangan saya MSCI dan FTSE itu hasilnya at least netral lah. Tidak akan ada komentar-komentar buruk, karena tentu saja berbagai upaya telah dilakukan oleh OJK dan bursa, mulai dari keterbukaan data investor dari 9 ke 39 kategori investor, di atas 1% dibuka, ASC, free float bertahap sampai 15%. Menurut pandangan saya itu sudah cukup bisa memuaskan dari MSCI dan juga FTSE. Tinggal bagaimana implementasinya dan bagaimana mereka melihat bahwa data itu cukup atau tidak untuk membuat keterbukaan shareholder di pasar modal Indonesia itu menjadi lebih transparan. Jadi menurut pandangan saya hasilnya at least netral lah. Nggak mungkin atau potensinya minim untuk ada komentar-komentar negatif lagi. Si FTSE MSCI ini. Tetapi yang kita tunggu-tunggu adalah pidato Presiden tanggal 14 Agustus 2026. Karena Mbak Maria ingat nggak? Pada bulan Mei yang lalu ketika Presiden melakukan pidato di sidang paripurna DPR, beliau tiba-tiba mengumumkan mengenai
badan satu pintu yang menguncang market, yang mengakibatkan market anjlok dari kisaran 6.800-an. Waktu itu support kuat di situ hingga bisa ke bottom area 5.400, bahkan tagar mulai dari sell Indonesia segala macam berkelimpangan di pasar sehingga market sangat fragile waktu itu. Nah, ini yang ditakutkan pasar lagi. Jangan sampai pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto menelurkan gagasan-gagasan atau ide-ide baru yang tidak disukai oleh pasar. Yang surprise gitu ya. Karena market kayak lagi nggak suka surprise ya sekarang ya. Sangat nggak suka surprise. Apalagi kalau kebijakannya belum matang nih, tetapi diomongin dulu, itu market nggak suka. Tetapi saya cukup yakin bahwa komunikasi atau ahli komunikasi kepresidenan pasti sudah membriefing lah, timnya membriefing Pak Presiden Prabowo untuk menyiapkan skrip sedemikian rupa sehingga pidatonya nanti lebih ke arah yang positif, yang menangan pasar. Soalnya nota keuangan kan lumayan dapat spotlight banyak ya. Betul. Pidato presiden bukan cuma di domestik tapi di luar juga akan mendengarkan dengan seksama nih. Hasilnya akan gimana nih? Betul, di pidato Pak apalagi Prabowo. Kaitannya mengenai Fitch, Moody's, dan S&P kan tiga-tiganya menyorot masalah fiskal kita. Di mana si Fitch dan juga Moody's menurunkan outlook kita dari stable ke negatif, dan S&P puji Tuhan outlooknya stable. Ini semua kaitannya mengenai fiskal kita. Nah, inilah yang ditunggu-tunggu. Dan menurut pandangan saya yang akan menjadi poin Pak Presiden Prabowo pada tanggal 14 Agustus nanti yang pasti tentu saja akan membahas program prioritas beliau, mulai dari MBG, Kopdes, dan juga kaitannya mengenai DSI. Dan kalau bahasnya netral-netral aja, bahkan kalau ada kecenderungan positif, misalnya pengurangan anggaran untuk MBG yang tadinya 300-an triliun, siapa tahu bisa di bawah 200 triliun seperti rumor selama ini. Kemudian KMP atau Koperasi Desa Merah Putih juga diturunkan budgetnya. Implementasi DSI seperti apa? Kalau semuanya itu lebih fokus ke situ dan arahnya lebih ke positif, mulai dari pengurangan anggaran dan juga implementasi bahwa DSI ini hanya sebagai surveyor atau sebagai supervisor, bukan sebagai middleman, ini saja akan berdampak positif. Jadi ini yang sangat ditunggu-tunggu, dan yang paling ditunggu-tunggu adalah Presiden pidato tanggal 14 Agustus 2026. Yang Anda harus note 14 Agustus Jumat ya, Sobat Cuan ya. Kita libur sampai Senin loh, sampai 17 Agustus nanti baru market akan melihat seperti apa hasil dari semuanya di Selasa ya, berarti ya. Mas Bernard ya. Nah, Mas Bernard suka pusing gak sih as a boss sekuritas gitu, sebagai sekuritas boss, suka pusing gak sih ngelihat kayak gini market terus kayak melakukan banyak combine strategi baru gak sih, karena kan ya kondisinya kayak gini gitu kan. Dan Mas Bernard kan pasti akan ya harus apa ya, harus lebih optimis bahkan daripada yang ada di dalam sekuritas yang Mas Bernard gitu. Nah, ini seperti apa? Tentu saja ya surprise pasti ada ya, karena tentu saja crash yang terjadi tahun 2026 ini lebih parah dibandingkan waktu Covid 2020. Karena kenapa? Lebih parah dari yang pernah Mas Bernard alamin nggak? Paling parah yang pernah saya alami dari 2015 saya join market. Ini yang paling parah. Ini paling parah. Kenapa? Di tahun 2020 ketika Covid memang ada penurunan cukup signifikan dari bulan Maret hingga bulan Mei. Tapi lanjutannya setelah bulan Mei hingga Oktober ada kenaikan cukup signifikan. Oktober turun dikit lagi dan habis itu November Desember hingga tahun 2021 mulai bullish lagi. What happened? Era Covid tuh COVID. What happened di tahun 2026 ini? 2026 nih, sejak kita pengumuman MSCI di bulan Januari tanggal 28, kita crash hingga bulan Mei, Juni masih terus mengalami penurunan. Bahkan bottomnya itu baru terjadi di bulan Juni. Berarti which is Februari, Maret, April, Mei, Juni. 5 bulan baru dapat bottomnya. Kemudian baru mulai ada tren membentuk higher low itu di awal Juli. Ketika S&P mengumumkan outlook Indonesia adalah stable. Sehingga jangka waktu yang cukup panjang di fase bearish ini membuat banyak investor itu tertekan, emosinya nggak stabil. Kalau kita trading maksa, kita banyak kalahnya daripada menangnya. Dan tentu saja sebagai presidir dari sekuritas, saya juga ada beban moral kepada para investor, terutama yang bertransaksi di sekuritas. Dan tentu saja kita terus memberikan update-update mereka, mulai dari outlook terkini mengenai market, baik dari internal ataupun pembicara luar. Kemudian kita juga lebih up to date kaitannya mengenai research report kita, makroekonomi update kita, sehingga itu bisa memberikan confident kepada para investor bahwa
masa bottom ini atau the worst already pass, dan kita akan melihat tuaian barunya hingga penghujung tahun 2026 ini dengan target suku sekuitas di kisaran area 7.500 sampai 8.000 di akhir tahun 2026. Gue suka tuh tadi note-nya the worst is going to pass ya, it will be pass gitu. Semuanya akan berlalu ya. Berlalu, yes. Kayak angin air dingin ya disiram ke kepala gitu, finally gitu. Kita akan enjoy market karena emang beda banget 2025 sama 2026 ini ya. Marketnya lumayan agak-agak berbeda kalau gitu. 2025 apalagi di second half sambil merem ya Mas? Sambil merem beli apa aja ya potentially kita mendapatkan capital gain lah. Tetapi di tahun 2026 ini very tough. Makanya strategi yang saya selalu sarankan kepada para investor saat ini, kita fokus ke saham-saham yang berfundamental solid, kemudian yang memiliki corporate action story yang solid, dan merupakan penggerak indeks, sehingga ketika IHSG beranjak dari kisaran 6.000 sampai 7.500 nanti kita bisa menuai berkatnya. Nah, itu yang menjadi kunci di tahun 2026 ini, terutama di second half di bulan Agustus ini. Jangan sampai ketinggalan. Karena kenapa? Karena IHSG udah ada kecenderungan membentuk higher low. Pola ascending triangle, dan saat ini support yang bisa kita jaga di area 6210. Ketika mendekati area 6210 ini menjadi area yang cantik untuk kita melakukan akumulasi. Karena kenapa? Karena ini merupakan support tren lainnya. Oke. Dan ini kita bisa menjadi akumulasi untuk saham-saham yang bagus. Dan saham-sahamnya apa? Ini menjadi pertanyaan selanjutnya dong, Mbak Maria. Tapi disimpan dulu. Oke. Rahasia ini. Kamu udah pada mau catet ya, sabar dulu. Kemarin tuh gue sempat terakhir ngobrol sama Pak Jeffrey Hendrik kan. Dia bilang katanya pertumbuhan investor saham tuh lumayan signifikan tuh. Bahkan dia mention 9 juta kalau nggak salah. Padahal tahun lalu 9 juta in a full year, sekarang tuh baru pertengahan tahun aja udah segitu. Malah bagus. Itu bagus gitu ya. Karena tapi dirasain nggak di sekuritas? Bener-bener growth-nya berasa. Di sekuritas juga berasa. Growth nasabah kita, transaksi kita dibanding year on year, dibanding 6 bulan pertama tahun lalu juga meningkat cukup signifikan. Karena tentu saja di balik crash atau krisis itu ada opportunity. Sehingga tentu saja ketika market mengalami penurunan cukup signifikan ini, strategi yang dilakukan oleh Suko Sekuritas adalah kita mengadakan banyak event baik offline maupun online. Kemudian kolaborasi dengan para pelaku pasar. Dengan tujuan apa? Kita mengakuisisi nasabah baru. Karena kalau nasabah baru diakuisisi di IHSG di bawah 7.000, apalagi di bawah 6.000, potensi mereka dapat cuan sama ruginya lebih banyak mana? Lebih banyak cuannya dong. Lebih banyak cuannya. Karena kan diskonnya banyak. Nah, kalau lebih banyak cuannya, in the long run, mereka bakal pengen lagi nggak investasi di pasar modal kalau mereka dalam merasakan cuannya. That's why ini menjadi momentum yang harus dimanfaatkan oleh setiap perusahaan sekuritas untuk kita malah semakin giat akuisisi nasabah di kondisi market seperti ini, karena banyak nasabah yang berpotensi akan mendapatkan profit dalam setengah tahun ke depan ini, dan mereka akan melakukan word of mouth ke teman-temannya hingga akhirnya nasabah di sekuritas tersebut bisa bertumbuh dan juga transaction value-nya. Ada kisah sukses inspiratif ya ketika kemudian masuk di saat yang tepat di kondisi market yang juga sangat cepat. IPO juga kononnya banyak nih kayaknya ya. Ini bakalan banyak lagi nggak sih sampai dengan penghujung tahun? Kalau menurut pandangan saya, IPO saat ini dari sisi regulator, OJK maupun bursa semakin memperketat aturannya. Oleh karena itu tentu saja kalau dari sisi jumlah, potentially di tahun 2026 ini akan lebih rendah daripada 2025. 2026 ini kan baru 7. Mungkin menurut pandangan saya maksimal di tahun ini 20 lah, 20 atau 30 maksimal. Which is ini lebih rendah daripada tahun lalu. Tapi secara quality, tentu saja kita bisa melihat bahwa perusahaan-perusahaan yang IPO di tahun ini memiliki fundamental, equity maupun profitabilitas yang cukup baik sebelum IPO. Sehingga tentu saja ini bisa menarik minat pasar untuk ke arah sana. Walaupun begitu, tentu saja saham-saham yang ada di secondary market saat ini juga valuasinya cukup murah, sehingga tidak harus buat para investor baru hanya berburu saham IPO saja. Tetapi kita semua bisa mempelajari perusahaan mana yang bisa menjadi market leader ketika IHSG rebound, kemudian kapitalisasi cukup, performance-nya bagus, ada corporate story, itulah saham-saham yang bisa kita pilih untuk menunjang portofolio kita di tahun 2026 ini. Oke, wow, ini potensinya besar ya. Kalau IPO kayaknya ada yang under, teman-teman skor juga ada ya, pasti kan udah diperhatikan lah ya sama Sobat Cuan, kita juga udah beberapa kali bahas. Nah,
pemerintah kita kan lumayan banyak menelurkan gagasan Yeah. di tahun 2026 ini sebagai pelaku pasar atau aktif di market ya, orang market lah gitu ya. Mas Bernard ngelihatnya kayak gimana sih? Contoh misalnya kayak Indonesia mau punya PFII, Pusat Finansial Internasional Indonesia lagi preparation for bursa mineral gitu ya. Menurut Mas Bernard sendiri melihatnya seperti apa sih? Karena kita ngeliat kayaknya lumayan cukup banyak inisiatif-inisiatif yang datang dari pemerintah di tahun ini kayaknya. Karena semenjak dicolek MSCI, terus kemudian banyak banget hal-hal baru yang akhirnya dibuat begitu ya, khususnya dari sisi keuangan. Ini seperti apa Mas Bernard? Oke, kalau menurut saya inisiatif cukup bagus, mulai dari PFII maupun bursa mineral. Akan tapi jangan lupa, yang penting itu bukan idenya saja, tetapi bagaimana implementasinya. Nah, untuk kaitannya mengenai PFII yang rencananya ya akan ada di Pulau Dewata, Bali tersebut, tentu saja ini akan menjadi cukup menarik. Karena tujuan dari pemerintah adalah supaya hub finansial itu nggak melulu di Singapura, nggak melulu di Hong Kong, di Dubai, tetapi bisa masuk ke Indonesia juga melalui Bali yang udah sangat dikenal oleh wisatawan mancanegara. Nah, oleh karena itu menurut pandangan saya ini bisa menjadi sentimen cukup positif selama dikelola dengan baik kaitannya mengenai family office yang akan di sana, yang akan ada di sana tersebut. Di mana ini bisa menyebabkan adanya inflow dari luar negeri masuk ke dalam negeri, sehingga diharapkan bisa memperkuat currency kita, memperkuat iklim investasi baik dari obligasi maupun saham, bahkan ke arah foreign direct investment yang ada di Indonesia, sehingga tentu saja diharapkan ini bisa menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan oleh Pak Prabowo Subianto di angka 8%. Nah, sedangkan kaitan mengenai bursa mineral, saya masih belum pelajari lebih lanjut mengenai hal tersebut, tetapi saat ini likuiditas pasar memang lagi tight ya, apalagi asing year to date di pasar saham udah outflow hampir 80 triliun rupiah di pasar reguler, sehingga tentu saja ini menjadi kering likuiditasnya di pasar, sehingga kalau ada bursa lainnya lagi belum fokus di sini, ini malah bisa menarik likuiditas pasar ke bursa mineral tersebut. Sehingga fokus saya sebaiknya di tahun 2026 ini, fokus kita adalah reformasi pasar modal terlebih dahulu. Likuiditas dinaikkan, investor dalam negeri dibanyakkan, MSCI FTSE yang diperhatikan oleh mereka diperbaiki, sehingga flow dari domestik, flow dari asing masuk lagi, sehingga IHSG kita bisa solid lagi, pasar modal kita bisa menarik lagi, currency kita bisa menarik lagi. Tentu saja ini akan bisa membuat bursa lainnya lagi yang diproduksi oleh bangsa Indonesia bisa menarik jika bursa efek Indonesia juga bisa mulai mengalami kenaikan. Karena ini menjadi indikator utama bursa paling besar di Indonesia kan bursa efek Indonesia. Ya, betul, dengan market betul. cap di angka 11.000 triliun. Inisiatifnya bagus, tinggal nanti eksekusinya kayak gimana ya Mas Bernard. Betul. Tapi kalau dari orang market sendiri ngelihat bahwa ini oke nih untuk opportunity di pasar saham akan bakalan gede, ataukah justru malah akan banyak persaingan karena kan asing akan begitu masif ya ketika nanti PFII ada, kemudian ada di pusat central financials di situ, dan semua kan bisa berbisnis di situ. Nah ini sebagai sekuritas lokal nih ngelihatnya kayak gimana nih Mas Bernard? Kalau kita sih nggak masalah sih, karena tentu saja jika inflow walaupun dari asing ya yang datang ke IHSG, ke pasar modal kita, kan ujung-ujungnya kita nasabah-nasabah yang ada sekuritas lokal atau sekuritas lokal itu sendiri juga mengalami keuntungan dong, karena adanya inflow, demand-nya naik, supply-nya tetap. Apa yang terjadi? Harga naik, indeksnya naik, harga sahamnya naik, nasabah-nasabah yang nyangkut bisa keluar, akhirnya kita marketnya jauh lebih ramai lagi. Jadi snowball effect. Jadi menurut pandangan saya PFI ini merupakan hal yang harus dilakukan asal digodok dengan matang, tidak menimbulkan ketakutan investor untuk masuk Indonesia, dan bisa menjual berbagai perusahaan atau bisnis Indonesia dengan baik sehingga iklim investasi kita bisa semakin maju ke depannya. Oke, ini keren sih ya. Tapi kita lihat nanti seperti apa implementasinya. Udah ketok palu sih tempatnya di mana, tapi nanti seperti apa karena nanti mimpin juga sekelas gubernur ya ada di sana ya. Jadi kita tinggal ngelihat nanti akan seperti apa hub financial internasional yang ada di Indonesia ini. Nah, ini udah ditunggu nih dari tadi kayaknya. Ayo dong, Kak Bernard apa sahamnya gitu tadi kan, saham potensial. Udah di-mention di awal tapi belum diomongin. Nah, ini udah disiap dicatat nih sama Sobat Cuan nih. Oke, jadi tentu saja kalau penggerak IHSG itu biasanya apa sih? Yang pertama pasti didahului oleh inflow asing. Biasanya masuknya kemana dulu yang paling besar? Sektor perbankan. Perbankan kemarin betul ketika dari 5.400 sampai 6.000-an yang naik perbankan dulu. Habis itu apa?
Habis itu yang kedua ada konglomerasi yang memiliki masih jadi tren nih. Masih karena ya? kalau konglo nggak naik, terutama yang market cap-nya gede-gede, indeks kita bisa kemana-mana nggak? Ya, di situ-situ saja. Situ aja. Perlu ada penggerak di saham konglomerasi. Karena waktu itu di tahun 2025, IHSG bisa naik dari 7 ribuan ke 9 ribuan. Digerakkan oleh apa? Geng konglo. That's why konglo ini perlu diperhatikan. Baru setelah itu dilanjutkan corporate action yang unik yang bukan dari konglomerasi di saham-saham second liner maupun third liner. Itu urutannya. Nah, untuk perbankan nih, apa yang menarik? Perbankan banyak Mas Bernard gitu kan. Kalau kita lihat dari Himbara atau second liner atau? Nah, kalau kita lihat nih dari sisi result di tahun 2026 di first half ya. Kita lihat year on year bank BUMN yang mengalami kenaikan dari sisi laba terbesar adalah BMRI. Di mana year on year mengalami kenaikan net profit 24%. Ya. Kenapa? Karena fokus bank BMRI itu adalah di segmen corporate. Yang mana itu tidak terlalu terdampak dibandingkan dengan segmen UMKM yang di BBRI. Nah, that's why menurut pandangan saya saat ini BMRI sedang ada di PE 6-7 kali. Dan potensi dividen yield-nya jika payout ratio-nya di angka 70-80% itu bisa di angka 12-13%. Sehingga BMRI ini bisa menjadi pilihan yang menarik buat para investor untuk yang blue chips. Nah, setelah blue chips biasanya flow masuk ke konglo. Konglo yang udah naik duluan apa? Yang related sama Pak Bakri. Mulai dari Bumi, Dewa udah naik duluan. Dewa Bumi ya. Sekarang tentu saja ini juga ditopang oleh kenaikan harga batu bara. Yang mana tahun lalu hanya di kisaran 100 USD per ton, sekarang di kisaran 140 USD per ton. Atau jika volume produksinya sama, artinya ada kenaikan dari sisi revenue dari si harga bisa di angka 40%. Yang tentu saja itu bisa berdampak kepada bottom line atau net profit dari perusahaan tersebut. Sehingga Bumi Dewa naik duluan. Nah, setelah Pak Bakri siapa nih biasanya akan naik duluan? Biasanya akan ditopang lanjutan oleh saham-saham Pak PP. Saham-saham Pak PP yang valuasinya cukup murah saat ini ada di TPIA. Karena waktu itu dia mengalami sell off cukup signifikan dari kisaran 9.000 10.000 ke 1.000-an karena dia dikeluarkan dari MSCI dan adanya salah satu investor asing yang ada sell di saham tersebut. Tetapi dia udah mulai ada tanda-tanda akumulasi dan jika TPIA ini kembali bertahan di atas 2180, ini artinya dia bisa melaju lebih tinggi lagi. Karena kenapa? Karena yang pertama akuisisi refinery yang di Singapura tersebut udah mulai terlihat, yang diakuisisi tahun lalu itu udah mulai terlihat hasilnya dari sisi revenue maupun profitabilitas di first half 2026 ini. Yang mana saat ini TPIA ini menjadi saham Pak PP yang valuasinya paling murah. Hanya di PE sekarang di angka 16-17 kali. Kalau yang kedua apa Pak PP? Saya masih suka PTRO. Karena kenapa? Karena dia akan mendapatkan cash 1,7 triliun sebagai hasil dari right issue sini 3,7. Karena 1,7-nya itu dipakai untuk membeli konsesi dari PTRO. Nah, sehingga tentu saja PTRO punya cash. Punya cash apa artinya? Dia memiliki fleksibilitas untuk melakukan corporate action lainnya lagi. Yang mana kita tahu di CNBC juga disampaikan ya waktu itu dia sedang melakukan binding offer dengan salah satu perusahaan emas di Papua Nugini. Sehingga PTRO TPIA bisa menjadi andalan untuk grup Pak PP. Kemudian apalagi? Biasanya habis dari Pak PP diikutin Pak Happy Hapsoro. Pak Haha. Dan saya bisa melihat bahwa ada satu corporate action dari emiten Ratu yang sangatlah sukses. Yaitu adalah akuisisi dari Blok Madura yang tanda tangan SPA-nya itu udah di bulan Desember 2025. Dan ternyata surprisingly di first half 2026 itu hasilnya udah ke-reflect. Di mana year on year net profitnya mengalami kenaikan lebih dari 100%. Dari kisaran 120 miliar ke area 250 miliar. Sehingga Ratu ini PI-nya sekarang nggak gitu mahal, di PI 25. Oke. Kenapa? Karena Blok Madura itu adalah blok yang udah produktif. Jadi ketika diakuisisi, udah jalan, udah dapat surat Kementerian ESDM, langsung revenue-nya jalan juga. Masuk ke bottom line, translate ke bottom line net profit. Sehingga kita udah mulai trust nih, wah Pak Hani kalau melakukan corporate action bisa langsung transfer ke bottom line. Ditunggu nih corporate action selanjutnya dari Ratu. Apalagi Ratu baru issue bond. Raja juga tentu saja akan ikut terseret karena laporan keuangan
Ratu itu terkonsel ke raja. Selain tentu saja raja ini menjadi distributor gas terbesar swasta setelah PGN. Sehingga Raja Ratu ini menjadi potensi menarik. Nah, gila, jadi banyak banget. Gue kalau ngomong sama bos sekuritas gini tiap hari gue dapat bocoran nih. lumayan kan ya udah. Tapi ini strateginya buy and hold ya. Betul, Jadi betul, kita betul, betul. beli di bawah 6250, kita nanti bisa tahan di kisaran 7,5 sampai 8.000 sesuai dengan target IHSG kita penghujung tahun. Tetapi kita perlu waspada di bulan November. Jika misalnya MSCI tidak sesuai ekspektasi, takutnya ada aktivitas sell off lagi. Ini yang seperti itu. Itu saham blue chips dan konglo. Kalau second liner, third liner apa? Ya pilih sendirilah. Ada banyak lah yang di cuap-cuap yang ngomong second third liner, atau di berita CNBC di medianya itu juga banyak saham-saham second liner yang ada kaitan mengenai right issue. Betul. Tapi sekali lagi yang perlu diperhatikan Mbak Maria, corporate action yang dilakukan oleh perusahaan tersebut harus translate ke revenue dan juga bottom line. Itu yang paling penting. Jangan sampai corporate action hanya corporate action saja, tetapi tidak bisa translate ke numbers. Karena ujung-ujungnya investor itu melihat berdasarkan logika, yang dilihat adalah angka. Angkanya, benar. Tadi kan udah aku kasih contoh nyata, yaitu TPIA, hasil akuisisi yang di Singapura sukses. Ratu, akuisisi Blok Madura sukses. Ya, yang mirip-mirip gitulah. Teman-teman harus bisa visualisasi dan melakukan projection. Yang dimana akan efek juga akhirnya ke harga sahamnya ya. Karena kadang banyak aksi korporasi yang kemudian ya udah jalan gitu aja, nggak ngefek sama sekali ke harga saham. Kan ada tuh yang suka kayak gitu. Benar. Kan? Harga saham itu ditentukan oleh apa? Harga saham itu supply and demand memang. Tetapi investor itu cenderung masuk kalau apa? Kalau perusahaan tersebut itu ada projection growth yang cukup signifikan ke depannya. Dan projection growth itu bisa terjadi karena apa? Karena ada inorganic growth salah satunya melalui corporate action tadi. Jadi kita harus pintar-pintar nih, pilih corporate action apa yang bisa menunjang profitabilitas dari perusahaan, yang mana itu secara nggak langsung nanti akan membuat para investor tertarik di saham ataupun di grup tersebut. Oke. Dapat banyak ya, cuan banyak Anda sobat cuan ya, dengerin dari Mas Berat. Tapi disclaimer on ya, ini harus kamu cek lagi, kamu sesuaikan dengan portofolio kalian tuh akan seperti apa. Jadi jangan plek-ketipak, balik lagi jangan FOMO ya, jangan fear of missing out, harus dicek lagi. Money manajemennya juga harus dicek. Setuju. Nah, 2027 kan berarti ini hitungannya tinggal 4 bulan ya, ternyata kita loh 2026. After that 2027. Waktu di awal tahun tuh banyak banget prediksi kayak mungkin akan cukup berat, mau krisis lah, karena kan udah mau 10 tahunan lagi nih, dari 2008, 2018 gitu ya, maybe 2028 gitu ya, indikasinya mungkin akan mulai di 2027 nih. Kalau Mas Berat sendiri ngeliatnya gimana? Kalau dari luar negeri yang perlu kita lihat adalah bagaimana perang antara US dan Iran ini berdampak terhadap harga oil. Karena kalau harga oil yang dibiarkan tinggi, apalagi di atas 90 mendekati 100 USD per barrel, potensinya apa? Potensinya inflasi bisa terjadi berkepanjangan tidak hanya di Amerika Serikat saja, tapi di berbagai belahan dunia. Jika inflasi ini tidak berhasil ditekan, at least mendekati 2% di Amerika Serikat saja, dampaknya adalah mau nggak mau Fed harus menaikkan suku bunganya. Tentu saja itu yang tidak kita inginkan. Karena kalau menaikkan suku bunganya, duit akan lari dari berbagai negara pindah ke US Treasury bond di Amerika Serikat sana. Kemudian dari instrumen agresif bisa pindah ke yang lebih defensif. Ekspansi bisnis berkurang. Sehingga tentu saja ini bisa berdampak terhadap pasar modal juga. Tetapi good newsnya adalah Donald Trump di bulan November nanti ada pemilihan mid-year election. Yes. Republikan lawan Demokrat. Kalau misalnya di impeach, Trump ini kebijakannya aneh-aneh, neko-neko terus nih, bisa-bisa Demokrat yang menang, Republikan kalah. Dia kalau mau bikin kebijakan apa-apa bakal nggak disetujui tuh sama DPR-nya, sama Kongresnya si Amerika Serikat. Nah makanya menurut pandangan saya harusnya bulan Agustus sampai November nanti Donald Trump sedikit slowing down nih. Sehingga ini nggak mau cari ribut ya. Nggak mau cari ribut dulu. Tetapi sekali lagi kalau jangka panjang kita harus lihat nih, masih ribut enggak, oil di mana, inflasi gimana. Karena itu akan berdampak terhadap kebijakan moneter di The Fed yang akan berdampak ke kebijakan moneter Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita lihat adalah kaitan mengenai realisasi APBN 2026. Apakah defisit fiskal kita itu bisa nggak sesuai dengan yang dikomentari oleh S&P
Fitch dan Moody's bisa di bawah 3% sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara. Jika bisa di bawah 3%, bisa kontrol budgetnya. 2026 ini menjadi tahun ujian karena program prioritas itu baru full year dilaksanakan tahun 2026. Kalau 2026 ini bisa berakhir dengan baik, potensinya gimana? 2027, 2028 akan lebih baik. Oke. Karena ini yang paling susah tahun pertama, betul Tahun nggak? ini penentuan berarti dong. Tahun ini penentuan. Oke. Jangan sampai lebih dari 3%. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kaitannya mengenai kondisi keamanan Indonesia. Banyak yang mengkhawatirkan mengenai kondisi keamanan Indonesia, walaupun Pak Gubernur Pramono Anung udah menyatakan Jakarta aman, robohkan pagar di salah satu mall di Jakarta Selatan. Mudah-mudahan itu bisa berlangsung lama hingga 2029 ketika pemilu lagi. Dan jika selama kondisi keamanan sosial dan politik ini bisa terjaga, investor juga tentu saja bisa lebih comfortable masuk. Selain tentu saja kita harapkan adanya certainty policy seperti kayak RKAB, dan tidak ada kebijakan yang terlalu mendadak yang belum dipikirkan matang-matang seperti Badan Satu Pintu kemarin, sehingga tentu saja membuat iklim investasi di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Oke. Berarti 2026 ya guys, Sobat Cuan ya. Ini kita penentuan ya. Benar juga sih tadi apa yang dirunut sama Mas Bernard. Mudah-mudahan 2027, 2028 akan jauh lebih baik kalau kita finish di 2026-nya juga dengan finish yang bagus. Finish yang bagus selama bisa menjaga stabilitas ekonomi dan politik ke pemerintah kita, dan yang tadi kita berdoa supaya Bapak Donald Trump tidak aneh-aneh. Karena kalau inflasi berkepanjangan macam-macam. Iya. Soalnya kalau dia nge-tweet udah ada aja ya gitu ya. Selat Hormuz buka tutup ya. Tapi lama-lama kayaknya sih Indonesia kayaknya domestik kita, retail kita kayaknya udah mulai bodo amat gak sih sama luar. Sekali lagi yang dicek ya ujung-ujungnya nanti fiskal kita gimana. Karena kalau harga oil semakin meningkat, beban APBN kita semakin berat, tinggi. Betul, nah itu yang harus dimonitor terus nih. Beban fiskal kita gimana sesuai yang disampaikan oleh Fitch, Moody's dan juga S&P. Berarti kita berharap nanti nggak ada drama lagi ya, Mas Bernard ya. November aman ya. Amin. Kalau menurut pandangan saya MSCI harusnya November aman, dan overhang MSCI dan FTSE harusnya udah beres. Harusnya beres lah ini ya. Kaitan mengenai emerging market maupun frontier, kita 80% di emerging market, confident level saya. Lainnya tinggal 3 faktor tadi di tahun-tahun selanjutnya. Bagaimana harga oil tergantung geopolitik, bagaimana pemerintah bisa menciptakan keamanan, kenyamanan dalam berinvestasi, berpolitik dan berekonomi, dan yang ketiga adalah kaitan mengenai tentu saja ini apa tadi? Keamanan ya tadi. Keamanan. Fiskal kita, Fiskal. Kalau kita semuanya bisa tadi ya finishnya dengan bagus, terus trustnya balik nih, balik sepenuhnya. Walaupun kita sekarang trustnya sudah mulai muncul gitu ya di investor asing, tapi trustnya balik lagi ya, market kita juga akan oke. Makanya kalau yang lagi kayak begini, market kayak gini mah harusnya check opportunity ya. Gitu ya. Jangan stay away dari market ya, sayang loh, banyak harga diskon. Betul. Oke, thank you banget Mas Bernard, ini ngobrolnya seru banget. Jangan bosan kalau aku undang ya. Enggak, senang diundang sama Cuap-Cuap. Yes, mantap. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol lagi gitu, ada insight-insightnya. Tadi bonus ya buat Sobat Cuan ya, dapat langsung dari bos sekuritas tuh. Tadi emiten-emitennya bisa dicek sesuai nggak sama portonya Sobat Cuan. Once again, thank you so much. Terima kasih Mbak Maria. See you soon di another event. Siap, thank you. Thank you juga Sobat Cuan udah dengerin kita. Jangan lupa kita ada di Spotify, di CNBC Indonesia YouTube channel, Cuap-Cuap Cuan YouTube channel, dan juga follow Instagram kita di @cuap_cuan. Terima kasih banyak. Kami pamit. Bye. Bye-bye.